Jadi udah banyak juga segala daya upaya yang dilakukan oleh ibu ini terkait bagaimana kemudian supaya bisa ketemu sama anaknya yang bernama Dimas yang dititipkan itu. Iya Pak. Tapi memang belum ada menemukan. Iya, belum. Tapi sekarang ya segini juga alhamdulillah saya selama ini gabung sama ya Dirai sama Pak Farhat ya saya alhamdulillah menemukan istilahnya ya titik-titik terang lah gitu. Sampai saat ini alhamdulillah ini kemajuan pesat banget Pak. Belum setahun saya diurus sama beliau. Jadi gini, kalau kita mau main grebek-grebek bisa, cuman kan saya masih gengsi. Nah, saya mau mengetuk pintu Indonesia. Indonesia, ayo kita teriakan. Dimas, apa lagi Bu namanya? Ananda Utama Alibrata. Nih, ibunya sekarang ada di rumahnya Farhat Abbas ya. Kalau mau datang cium kaki tangan langsung pulang juga nggak apa-apa. Yang penting ketemu gitu ya. Jangan malu punya ibu orang miskin. Ibumu ini orang kaya. Dan nanti masuk surga. Surgamu di telapak kaki ibu kamu. Karena yang melahirkan sakit 9 bulan itu ibu kamu, Ibu Nurjanah. Nama ibumu kamu bagus tuh. Nama ibumu baik, keluarga terhormat kamu. Hanya namanya nasib manusia. Siapa yang menentukan kan? Kamu malah dibilang buta. Saking sedihnya nih ibu kamu, anaknya kok buta gitu. Dicari nih gitu. Agus buta, kita tuntun, kita kawal. Masa anak Ibu Nurjanah kita cuekin? Ya Bu ya? Iya. Ayo kawan-kawan yang ada di bawah ikut viralkan terkait dengan hal ini biar sampai terdengar ke keluarganya ataupun ibu. Baiknya untuk mempertemukan kepada Ibu Nurjanah ini dan adik kakaknya. Sebenarnya harapan ibu ini hanya seperti itu loh teman-teman. Ya saya ikut prihatin yang jelasnya Bu, ikut prihatin, ikut sedih dengan apa yang ibu alami. Mungkin di luar sana ada juga yang satu permasalahan yang sama dengan ibu ini. Tentunya kita semuanya prihatin Bu ya. Semoga ibu cepat mendapatkan titik terang dari persoalan ini. Sehingga semoga ya Dimas segera mengakui bahwa Ibu Nurjanah ini adalah ibunya. Biar bagaimanapun tidak ada mantan ibu. Sejahat apapun seorang ibu terhadap anaknya, ibu adalah ibu. Bapak adalah bapak. Itu tidak bisa Ibu Endang sama neneknya. Itu tidak bisa dihindarkan. Iya. Ini sama Dimas? Iya, lagi SMP katanya itu. Jadi sangat sangat miris kalau mereka adalah pegawai negeri sipil, tapi cara-cara mereka ini cara-cara kriminal gitu. Nah ini ibunya nih, itu Bu, foto anak ibu udah deh. Iya. Yang jelasnya ibu sangat merindukan ya Bu. Iya sangat Pak. Yang terus Bu ceritakan Bu, gimana kronologisnya Bu, biar yang teman-teman di bawah bisa komen, bisa tanya, nanti dijawab aja. Itu dari awal ya. Boleh, mau dari awal, dari manapun. Iya, maksudnya dari awal yang seperti tadi itu kan. Ya itu tadi saya menitipkan ke saudara dari mertua, itunya paman lah gitu, paman gitu. Nah terus ternyata ya sama paman saya dikasih ke Pak Ali Brata itu. Umur 2,5 bulan itu
Saya selama ini nggak tinggal diam, saya nyari, saya tetap berusaha nyari. Cuman saya pas ini aja. Jadi pas udah sama Pak Farhat, saya alhamdulillah dapat banyak info ya, yang alhamdulillah gitu, sampai dapat alamatnya saya yang di Air Maya itu. Iya. Coba Bu sampaikan harapan Ibu kepada Pak Brata ini, Harip Brata ini. Ya, assalamualaikum Pak Ali. Yang terhormat, saya ibu kandungnya dari Dimas yang ada jadi anak bapak itu, Ananda Utama. Nah itu saya sebagai saya orang tuanya, saya ibu kandungnya, dan saya pun nggak tahu bahwa bapak yang mengurus, yang mengadopsi anak saya itu, karena saya taunya dari Bi Eri sama Mang Yayat, teman bapak gitu. Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak, anak saya udah seperti itu, udah istilahnya udah lebih dari dewasa lah gitu. Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak sama ibu. Nah, tapi saya juga mungkin mudah-mudahan bapak bisa berkenan hati untuk mempertemukan saya sama anak saya itu. Saya tidak akan menuntut apa-apa. Saya tidak akan meminta istilahnya apalah yang mereka sekarang kayak gimana gitu. Insya Allah saya tidak. Saya cuma satu, saya pengen mempertemukan sama adik sama kakaknya. Karena saya dititipkan amanah dari bapaknya, itu satu. Keduanya memang saya kan wajar mungkin seorang ibu ya Pak ya. Saya seorang ibu pengen ketemu sama anak yang dilahirkan sama saya. Itu Pak. Iya. Nah itulah harapan Ibu. Cuma sesimpel ini kan harapan Ibu ini terkait dengan bagaimana anaknya bisa bertemu aja. Iya. Gak ada harapan yang lebih jauh daripada itu, ingin mengambil ataupun lain sebagainya. Dimas atau siapa Bu namanya sekarang? Ananda. Ini loh, ada ibumu, ibu yang melahirkanmu, ibu yang mengandung selama 9 bulan 10 hari, yang telah melahirkanmu yang jelasnya. Tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan kakak atau mantan adik ataupun mantan bapak. Ibu adalah ibu. Gak mudah untuk melahirkan anak, itu gak mudah. Bahkan kalau saya sebagai laki-laki, kalau melihat bagaimana proses keluarga saya yang melahirkan anak-anaknya, misalnya dari kakak saya ngelihat bagaimana proses dia melahirkan, seorang ibu melahirkan anaknya itu, luar biasa sakit seorang ibu melahirkan anaknya itu. Bahkan sakitnya itu bisa-bisa seperti tulang-tulang kita ini dipatah-patahkan. Iya. Semuanya luar biasa sakitnya melahirkan. Ini ada ibumu loh. Ibu ini nggak nuntut apa-apa denganmu. Ibu ini nggak minta uang. Ibu ini nggak minta uang jajan ataupun apa-apa. Ibu ini hanya ingin mempertemukan kamu sama kakak dan adik-adikmu. Ibu ini kenapa dia ingin mempertemukan kamu? Ya dia nggak tahu umurnya seberapa lama lagi. Iya, apalagi saya udah tua, udah sakit-sakitan. Ya, apalagi ibumu ini udah sakit-sakitan, udah tua. Makanya dia berupaya untuk menemukanmu dengan adik-adik, dengan kakak-kakakmu. Tidak ada niatan yang lebih daripada itu kepadamu, Ananda. Temuilah ibumu ini. Temui ibumu ini, biar bagaimanapun ibumu. Jangan jadi anak yang durhaka terhadap ibu. Karena kalau kita mengacu kepada bukti-bukti yang ada, memang Ananda atau Dimas ini
1000% kalau kata Bang Farhat itu memang anaknya ibu. Iya, sampai Bang Farhat tadi bilang Bang, katanya kalau memang itu bukan, saya menjamin dengan berapa gitu tadi. Karena udah yakin sekali. 1 triliun. Ayo, Ananda, kita santai-santai ngopi-ngopi sambil ketemu, sambil makan-makan, kata Bang Farhat bahkan. Saking inginnya kita mempertemukan kamu kepada ibumu ini. Ada yang ingin ditanyakan, yang teman-teman di bawah, silakan. Halo, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Iya. Ya, izin kalau Ibu tidak keberatan kalau saya bertanya. Iya, ya Pak. Kalau boleh tahu, itu waktu anaknya Ibu serahkan kepada pihak yang Ibu serahkan itu dalam keadaan sukarela atau memang diminta atau bagaimana, Ibu? Ya, maaf ya Pak. Satunya atas dasar saya itu keluarga, namanya orang tua. Istilahnya beliau kan orang tua suami saya, otomatis kan ya itu mungkin pikir saya ya yang awam gitu tadinya, yang polos bilang percaya, nitipin percaya karnya ada wajar gitu loh Pak, dari pihak suami kan istilahnya tanggung jawab. Ibu enggak, maksudnya dalam waktu itu dalam keadaan tidak sanggup merawat anak kah? Atau memang ingin membantu keluarga mungkin karena beliau tidak punya keturunan atau gimana gitu? Oh, beliau punya punya banyak anak Pak, punya 4 itu bibi saya itu. Punya 4, cuman memang beliau itu istilahnya merangkul semua keluarga. Bahkan saya kan termasuknya mungkin ponakan ya. Saya juga masih disantuni sama beliau. Suami saya juga kan bapak mertua saya meninggal. Itu yang ngebiayain kuliah juga dibantu sama beliau juga, suami saya kuliah. Gitu. Saya nitipin anak karena memang beliau udah di sini kan di situ beliau tahu istilahnya terjaminlah kesehatan. Sementara anak itu sakit dengan asma. Nah, saya ada panggilan kerja, ya udah anak turun di sini aja, kamu udah kenapa kerja aja, ya saya berangkat kerja ke Jakarta sama suami saya, itu Pak. Jadi saya pada intinya saya kepercayaan aja sama beliau karena orang tua gitu. Nggak sengaja saya kasih anak, enggak. Karena mau diobatin kan bilangnya. Ya berarti itu apa istilahnya ya, kronologi awalnya ya kenapa anak itu berpindah asuh kepada paman ibu lah istilahnya ya. Iya. Kemudian kenapa harusnya kalau keluarga kan masih ada silaturahmi atau ada apa ya, komunikasi harusnya tetap ya karena masih keluarga, atau memang sengaja beliau sekarang saat ini tuh untuk tidak berkomunikasi dengan ibu atau tidak silaturahmi, atau kenapa ada miskomunikasi apa? Saya sebetulnya kemarin waktu suami saya masih ada, saya sering ke sana, saya sering nanyain anak saya mana gitu kan. Udah anaknya lagi sekolah di luar negeri, tenang aja, nggak apa istilahnya hidupnya bahagia, kamu nggak usah ngucek-ngucek lagi kata gitu. Udah nanti aja kalau udah dewasa kita pertemukan kalau udah dewasa katanya gitu. Nah sekarang kan saya nunggu kurang gimana sabar Pak, udah 29, udah mau 29 tahun. Saya bersabar itu waktu umur 20 tahunan 17 tahunan saya sempat istilahnya sama suami saya ke pengacara juga tapi nggak berhasil gitu. Jadi saya selama ini tuh nggak tinggal diam sebetulnya Pak. Kalau mungkin menurut yang orang nggak tahu mungkin kenapa saya selama ini kemana aja, kan ada yang tadi mengajukan pertanyaan seperti itu ya, ibu selama ini kemana aja, yaitu saya nggak kemana-mana, saya mencari berusaha sampai suami saya meninggal gitu. Nah sekarang saya intens lagi karena saya dirangkul sama Pak Farhat.
alhamdulillah saya bisa podcast di Pak Uya Kuya. Terus saya juga sekarang diurus dapat informasi sampai dapat info rumahnya, dapat alamatnya, dapat istilahnya foto-foto terbaru beliau gitu, keluarga Pak Ali. Itu kan saya udah diurus udah gabung sama Pak Farhat. Alhamdulillah. Itu saya tanpa uang sama sepeser pun saya. Malah saya yang pakai uang kemarin lagi ada uang, saya nggak berhasil sama sekali. Malah saya dibohongin sama pengacara itu. Berarti sekarang umur anak ibu tuh di usia berapa sekarang? 29 tahun Pak. Berarti ibu menyerahkan ke keluarga itu di usia 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Waktu itu ibu sedang kesulitan ekonomi ya? Iya emang karena suami saya baru mau kerja itu, baru beres kuliah tuh. Berarti sejak diserahkan, berarti ibu nggak pernah ketemu lagi? Nggak pernah sama sekali. Sejak diserahkan itu berarti sejak ibu serahkan terus dibawa nggak pernah ketemu lagi? Jangankan ketemu, dikasih fotonya aja saya udah gabung sama Pak Farhat baru dikasih fotonya sama BRI. Oh begitu. Iya. Saya minta setiap saya ke Tasik, setiap saya datang ke sana, bilangnya cuma udah tenang aja, nggak usah mikirin anak itu, urus aja anak yang ada. Orang lain juga ada banyak yang nitipin ke BRI, nggak pernah nyusul-nyusul kayak kamu, kata gitu. Karena mungkin saya nyusul-nyusul ke situ ya karena suami saya kan udah nggak ada ya. Jadi saya kemarin suami saya udah meninggal, dia mungkin merasa saya udah bukan keluarganya beliau lagi mungkin gitu. Dari foto yang dipajang di tempat Bang Jack ini ya, saya asumsikan ini anak disayang oleh keluarga yang merawatnya ini ya. Kalau saya melihat dari picture-nya aja ya, dari gambarannya aja, ini kayaknya ini anak disayang. Jadi kemungkinan memang anaknya masih hidup gitu kan. Dan kalau di usia segitu, setahu saya kalau sudah merdeka secara berpikir ya, di usia 29 tahun itu bukan usia remaja, itu udah dewasa kan? Iya. Adiknya aja udah nikah kan, Gali? Ya diduga mungkin bisa jadi nih, dugaan saya nih ya. Bisa jadi anak ini dari kecil didoktrin untuk tidak mau kenal sama sekali dengan ibu yang melahirkannya, atau memang diajarkan untuk tidak mengingat lagi atau membenci ibu yang melahirkannya. Asumsi saya sih begitu ya. Oh iya, tapi kalau saya melihat kemarin ngobrol sama Pak RT-nya ya, mungkin ini sama sekali nggak tahu, ditutup rapat sekali sama Pak Ali. Jadi Pak Dimas itu taunya mungkin anaknya Pak Ali, anaknya Ibu Endang aja. Itu menurut Pak RT kemarin saya sependapat sama beliau. Lebih